Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang di Bano Berado. Siang hari ini di Sriwijaya Siang mencak biasa kita di pukul 11 bertemu dengan program acara kita yaitu Teras UMKM, yang mana Cik Mita bakal mengundang para pelaku usaha UMKM untuk hadir dan bercerita tentang usaha mereka dan strategi mereka dalam menjalankan usaha melalui program kita Teras UMKM. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber Cik Mita, yang mana ada Cik Rini selaku owner dari RM Dessert, yang bakal ngobrol tentang tema The Power of Visual, yaitu strategi pemasaran makanan kekinian saat ini. Dan pastinya acara ini disiarkan langsung melalui frekuensi 88,4 FM dan juga YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Jadi untuk dulur yang nak bertanya boleh ke WhatsApp dan juga bisa komen langsung di live YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Dan langsung baik, Cik Mita di Pro 4 di studio hari ini sudah bersama dengan Cik Rini, ya, kita panggil Cik Rini karena kita bakal kenalan lebih akrab lagi sama Cik Rini, karena Cik Rini ini merupakan owner dari RM Dessert. Nah, kalau hari ini Sabtu dan Minggu dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang bingung nak jajan apa untuk cemilan sore, mungkin bakal tertarik melihat langsung tampilan kita di YouTube, karena di sini Cik Rini membawa barang-barangnya. Itulah tadi kata Cik Mita, ada power of visual, ya. Kita lihat dulu barangnya ini cantik nian. Sama seperti Cik Rini yang hadir di studio Pro 4 pagi menjelang siang ini, ya, di acara kita Teras UMKM. Cik Mita nak sapa dulu dan ajak kenalan dulu biar dulur pendengar Pro 4 RRI tahu dan juga lebih kenal dengan Cik Rini. Assalamualaikum, selamat siang Cik Rini. Waalaikumsalam, selamat siang Cik Mita. Aduh, manja ya suaranya. Nah, Cik Rini, sebelum kita ngobrol ke lebih banyak tentang produk-produk Cik Rini dari RM Dessert ini, mungkin boleh Cik Rini kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Boleh. Silakan Cik. Oke. Perkenalkan, saya Rini, owner dari RM Dessert. Untuk lokasi sendiri itu di kilometer 12 dan Sukarami. Oke, kilometer 12 dan Sukarami. Jadi untuk dulur-dulur ya yang arah-arah KM 12 Sukarami itu deket nak jajan sama Cik Rini, ya. Nah, ini Cik Rini RM Dessert, ya, tadi sudah Cik Mita sampaikan bahwasanya tema kita nih The Power of Visual dan strategi pemasaran makanan kekinian. Olehnya makanan-makanan yang dijual oleh RM Dessert nih kan kekinian nih Cik Rini, ya. Iya. Nah, tapi sebelum itu Cik Mita nanya-nanya sedikit dulu sama Cik Rini nih. Ngapo nganjuk nama RM Dessert? Apa memang sesuai dengan nama Cik Rini baik? Nama produk ini? Sebenarnya kalau nama RM Dessert itu karena kan RM Dessert ini berdiri dari nama Rini dan Mutia. Karena kan berdua sama teman. Dessert ya karena kami suka makan dessert, jadi Oke. RM Dessert. Oke, jadi memang berawal dari seneng makan dessert, ya? Bener, makanya jualan dessert karena senang Oke. makan dessert, kami jualan dessert. Oke, karena memang seneng makan jadi tahu rasa yang mana yang lemak lagi jualan. Berdua, ya? Bener, kebetulan kalau untuk Mutia hari ini berhalangan hadir, jadi diwakilin sama
saya sendiri. Oke, berarti memang dalam usaha ini Cek Rini berdua sama Cek Mutia, tapi berhalangan hadir, jadi kita ceritanya sama Cek Rini hari ini Iya, ya. boleh. RM Dessert dari Namo, Rini dan Mutia, yang bener. seneng makan dessert. Sering jajan. Sering jajan. Saat ini menjadi pelaku usaha UMKM ya. Dan banyak menu-menu RM Dessert ini Kak. Iya, lumayan banyak. Lumayan banyak kalau Cek Mita jengok di media sosial tuh. Kalau boleh tahu awalnya kan memang karena Cek Rini sama Cek Mutia senang makan dessert. Ini sejak kapan sih terbentuknya RM Dessert atau berdirinya RM Dessert ini? Sejak 2019, sebelum COVID. Wah, sebelum COVID Sebelum ya? COVID. Justru sebelum COVID. Oke, boleh cerita Cek, awal mulanya kan karena seneng. 2019 baru terbuat RM Dessert ini. Iya, sama temen itu kan kami dulu sambil kerja. Kami dulu kerja, terus setiap pulang kerja kami jajan. Oke. Kami cari tuh di mana tempat makanan yang enak. Nah, jadi sama temen saya Mutia itu kami coba-coba bikin dulu. Bikin buat makan sendiri, bukan buat langsung dijual. Nah, lama-lama karena kami kerja juga kan, kami bawalah ke kantor, kami cobain sama teman-teman di kantor. Nah, dari teman kantor itu nyaranin kenapa nggak jual aja. Oke. Iya, jadi ide tuh. Oh iya, boleh juga nih selain kami dapat dari ini kantor kan ya. Kami juga ada penghasilan dari jualan kayak Oke, gitu. berarti yang pertama kali nyuruh jualan itu orang kantor. Orang kantor, teman-teman terdekat. Berarti mereka juga yang order pertama kali Iya, ya? bener. Kami paksa yang nggak mau beli. Iya. Berarti 2019 kalau uang mau mulai usaha tuh pasca Covid ya. Kalau Cek Rini sama Cek Mutia ini pas sebelum Covid 2019. Sebelum Covid. Nah, berarti kan Cek ketemu, padahal dari awalnya memang yang membeli itu kan teman-teman kantor, uang-uang kantor itu. Ketika 2019 pasca Covid, 2020 Covid, itu Cak Mano RM Dessert ini. Iya, Karena tidak ngantor lagi kan kita. Bener. WFH. Itu Cak Mano, Cek? Nah, kalau itu sendiri kan kami tetap antar sendiri. Oh, Saya oke. sendiri yang antar sama teman bawa mobil kami. Usahanya kami sendiri yang antar ke pembelinya. Kayak gitu. Tetap sistemnya juga kami dari PO. Kalau dulu masih PO, Cek Mita. Oke. Misalkan hari ini kami buat story ya, tetap di Instagram, di media sosial, kami open PO. Nah, kami sebutin tuh makanan apa aja buat tanggal berapa kayak gitu. Berarti income-nya benar kata Cek Rini tadi bukan dari kantor B ya, dari makanan ini juga ya. Iya. Jadi walaupun Covid pada saat itu Cek Rini tetap buka PO dan dikirim sendiri langsung. Iya. Kemana-mana keliling Palembang Iya. itu kirim. Bener, sampai malam malah. Waduh, Kayak sampai gitu. malam. Untuk produksi saat itu masih berdua tuh lah produksinya. Tetap enggak ada pegawai satu. Iya. Wow. Jadi ketika 2019 orang-orang buka pasca Covid, tapi Cek Rini sama Cek Mutia ini sebelum Covid, kantor libur tetap masih jualan dan masih tetap bertahan sampai di 2025 ini. Berarti sudah kurang lebih 6 tahun, 6 tahun. Cek. Iya. Untuk dari awal di 2019 produk-produk yang dijual itu apa baik, Cek? Oh iya, yang pertama kali produk yang kami jual itu ada banana regal sama tiramisu box. Nah, kalau banana regal itu ya khususnya Mutia tadi yang bikin. Kalau tiramisu itu saya. Berarti memang ada bagian-bagian ya yang buatnya Iya, ya. makanya sekarang untuk banana regalnya itu belum tampil. Kosong ya, Iya. karena ini Cek Mutianya ada gawe. Iya, malah sekarang anaknya lagi ini kan lagi umur 3 tahun lagi aktif-aktifnya. Oh, tuh ini toddler kata wong tuh ya. Lah pening ngurus anak ya. Tapi sampai sejauh ini di 2025 ini RM Dessert ini tetap punya berdua ya, Kak ya? Tetap Sampai punya saat berdua. ini. Walaupun kami ada izin usaha kan harus sendiri. Udah kami ngobrol berdua, ya udah kalau untuk NIB-nya atas nama saya karena kan untuk alamat produksinya itu alamat Rini kayak gitu. Kita udah ada semua NIB, label halal kayak gitu. Berarti memang sudah dipersiapkan semua, Kak ya? Karena Iya. memang produksinya di rumah Cek Rini, jadi NIB dan halalnya dipakai nama Kak Rini. Benar. Untuk yang punya usaha ini. Oke, nah berarti kan bertahan dari 2019 sampai 2025 dan saat ini pasti bukan cuma duo bay sih produknya dari RM Dessert ini. Kalau di 2025 nih ada produk-produk apa bay sih, Kak? Banyak Cek. Cemita. Kayak kalau dessertnya itu kita ada regal puding, tiramisu box, terus ada puding buah atau fruity puding,
ada creamy coffee. Terus kita jual pasta juga. Wah, nambah ya. Iya. Jual ada pasta, spaghetti brulee dan makaroni skutel. Karena kalau spaghetti brulee ini kan belum banyak yang jual di Palembang. Kalau dulu tuh Just Tip Iya benar. yang harus punyanya Mama Gigi. Iya, dari Jakarta loh, jauh. Iya, kayak udah pernah makan yang itu. Oh iya, berarti aku tahu kalau mau bikin yang spaghetti brulee yang enak itu kayak gimana. Oke, berarti Cek Rini sama Cek Mutia nih masih sering hunting raso ya? Uji Masih kita tuh sampai dengan sekarang keliling-keliling kami ya. masih hunting rasa kayak gitu. Kayak tadi kata Cek Rini kan bahwasannya spaghetti brulee ini tidak katik di Palembang, wong just tip terus. Iya, kalau dulu kan Just Tip. Kayak kami berangkat ke Jakarta ya kami open Just Tip ya, salah satunya ada coffee yang sering di Just Tipin Iya, benar. sama ini spaghetti brulee. Oke, jadi saat ini di 2025 terus berkembang ya, Iya. nambah-nambah terus Iya. produknya Cek Rini ya. Jadi ini pastinya kan ada hal yang tidak bisa wong dapat ke dari tempat lain, atau memang di tempat Cek Rini ini selain ada dessert ada juga spaghetti brulee dan ada kopi juga. Iya. Dan ini semuanya diproduksi sendiri atau sekarang sudah punya tim Cek Rini? Kalau untuk ya kami udah punya tim, cuman satu tapi Cek Mita karena masih saya sendiri yang turun tangan. Kadang dibantu sama ibu juga. Karena kalau untuk saya belum sepenuhnya percaya kalau misalkan dimasak sama tim yang lain ya. Jadi tim yang lain itu bantu packing misalkan kayak gitu atau bantu beres-beres kayak gitu Oke, aja. Kalau kayak- untuk masaknya masih keseluruhan itu turun tangan sendiri. Oke, berarti memang belum percaya resep sama yang lain ya? Iya, Karena takut memang berubah beda rasa. rasa, Benar. benar. Kata orang tuh boleh resepnya sama, tapi tangan yang bikin lain itu tidak memastikan barang tuh sama rasanya. Iya, kadang satu resep rasanya tetap beda. Betul. Balik lagi tadi pencipta resepnya tuh Cek Rini sama Cek Mutia. Iya, benar. Jadi sampai saat ini Cek Rini produksi masih sendiri, ada teman atau keluarga yang bantu-bantu ya, Iya. sekedar bantu-bantu, tapi tetap Cek Rini yang produksi. Untuk pegawai cuman satu. Untuk pegawai ada satu, bukan cuman dong, tapi itu Ada, ada oh ya, iya. karena itu sudah termasuk usaha yang bisa memberi pekerjaan untuk orang lain Cek Rini Iya, ya. Alhamdulillahnya sampai saat ini 2025 loh. Seiring banyaknya persaingan Cek Rini. Iya. Dessert nih kan Palembang sudah banyak Banyak, ya. banyak banget. Banyak nian uji kita tuh nak kamu di ujung Palembang sebelah mana be ado. Nah, ada gak sih Cek yang bikin RM Dessert ini beda sama dessert-dessert yang lain? Biar dulur pendengar perempat RRI Palembang nih tahu bahwasanya RM Dessert ini beda loh sama yang lain. Apa yang bikin beda itu Cek? Tentunya rasa. Yang bikin bedanya itu rasa. Terus juga untuk tampilannya pun cantik banget. Cantik ya. Selain tampilannya cantik, rasanya pun enak. Nah, yang buat beda itu ya rasa. Yang dari RM Dessert itu, oh kalau makan yang kayak gini, oh ada di RM Dessert. Banyak yang jual, kayak puding buah banyak banget yang jual. Tapi kalau yang dari RM Dessert ini beda sama yang lain. Mungkin bahan-bahan yang dipakai juga bahan-bahan yang premium ya. Benar, premium. Oke, nah tapi Cek kalau Natal, tahun baru Cek ini, RM Dessert buka hampers gak sih? Apalagi Lebaran nih. Tentu kita peluang ya di peluang sini. banget. Ya kalau untuk hamper sendiri kita buka selain kue kering sama puding. Puding. Yang paling banyak itu puding, apalagi puding buah kan cantik banget. Rasanya enak juga. Tapi untuk hampersnya kita ukuran besar, size 20 kali 20. Size 20 kali 20 berarti itu macam-macam kah Cek Rini isinya, atau memang kalau 20 kali 20 untuk puding atau bisa di mix gitu untuk isi hampers? Oh ya. Kalau untuk hampers itu kita misalkan ukuran 20 kali 20 ya, misalkan mau puding boleh, atau isinya itu mau tiramisu boleh, atau puding buah boleh juga, puding regal boleh, atau pasta juga boleh kayak makaroni skutel ataupun spaghetti brulee. Oke, jadi tergantung request ya yang Iya, nak pesen benar. apa Cek itu. Berarti ketika musim libur saat ini Natal, Tahun Baru, terus kayak belum lagi Ramadan, Iya. Lebaran itu Berdekatan Berarti itu ketika lagi rame-ramenya Cek itu Cek Rini. Masih tegawe gak sih Cek Rini sama Cek Mutia berdua? Tambah satu pegawai tadi ya? Atau ada pegawai dadakan? Tentu ada pegawai dadakan. Jadi kalau misalkan udah masuk hari Natal, Tahun Baru, Imlek sama bulan Ramadan sama Lebaran kita kan, itu kami ada pegawai tambahan.
yang membantu ya. Iya. Gak tegawe caknya malah dewe berdua Bener, baik. kadang ibu ikut, kadang-kadang kalau suami lagi libur pun saya bangunin ikut bantu. Ikut bantu ya, bantu packing juga Iya. karena itu kalau hampers tuh bukan cuman produk B yang disiap ke tapi packingnya segala Benar, macam banyak. ya, pengiriman dan masih banyak lagi. Berarti memang yang menjadi produk RM Dessert ini sampai saat ini ada banyak ya kak ya. Banyak. Yang paling best seller itu yang sering ditanyai sama konsumen itu produk apa kak? Boleh 2 nggak? Boleh, 2 boleh. Kalau best sellernya itu selain spaghetti brulee sama tiramisu box, karena emang beda dari yang lain. Berarti itu yang dikejar-kejar terus ya? Iya, tapi kalau hampers sama untuk ulang tahun itu yang sering dipesan itu spaghetti brulee sama puding buah. Puding buah, oke, spaghetti brulee, spaghetti sama puding buah. Pokoknya semuanya best seller deh kayaknya. Jadi memang Iya. balik lagi ke konsumennya, kalau sudah cicip semua pasti bisa nih merasakan perbedaannya dengan produk-produk lain di luar sana, benar. ini ya. Oke, nah berarti yang menjadi best seller sudah tahu kita itu ada spaghetti brulee, terus juga kopi juga ada loh dulu-dulu jadi beli dessert ada kopinya. Pas nian kalau nak nugas atau libur-libur Cek ini. Ini Cek Mita lihat kan yang Cek Rini bawa hari ini ada kopi. Ini kalau boleh tahu ukuran berapa sih Cek Rini? Untuk kopinya ini ukuran 500 mili. 500 mili. Benar. Ada yang seliter enggak? Boleh, ada. By Ada, Cek request Mita. ya? By request. Benar. Benar. Tapi kalau kopi dari kita ini kan emang creamy. Bentuknya creamy coffee namanya Iya. kan. Kalau dari kita ini memang untuk sharing Cek Mita. Minumnya harus pakai es batu yang banyak, baru dimasukin creamy coffee-nya. Oke, kalau kamu minum dewean caknya bisa, tapi disimpan di kulkas ya. Benar. Tidak bisa minum sekali dodok cak. Rata-rata Rata-rata bagi-bagi. benar, bareng-bareng. porsinya pun ini rata-rata kan porsi sharing Cek Mita buat 1 sampai 4 orang. Iya benar Ini. Cek. Jadi sampai saat ini RM Dessert nih di 6 tahunnya Cek ada nemu kesulitan enggak Cek? Ini kan kata Cek Rini tadi porsi sharing, otomatis memerlukan bahan baku yang premium tadi nak banyak ya yang kita Benar. pakai. Ada nemu kesulitan enggak mencak bahan baku tiba-tiba ngilang dari pasar, apalagi deket-deket Natal tahun baru hari-hari besar lah Cek. Itu nemu kesulitan Cek itu enggak Cek Rini? Iya benar Cek Mita, kalau misalkan kesulitannya itu kadang bahan yang mau kita gunakan itu kosong stoknya. Tapi ya tetap kita nggak mau ganti produk yang lain. Berarti cari sampai ketemu Cari barang sampai ketemu, kadang beli online. Karena memang ada sih beberapa barang kalau lagi hari besar tuh galak ngilang dia. Apalagi untuk keju, Heeh. memang kalau kita kan pakai krim kejunya itu kan produk dari luar. Lagi musim bolu ketan hitam, tiba-tiba ngilang Cek Mita. Iya, karena mereka pakai keju itu kayak. Pakai keju. Entah keju apapun itu ngilang, kecuali keju baloknya itu. Krim kejunya tiba-tiba ngilang. Bener. Jadi ketika ada yang hilang, mau tidak mau harus beli online Cek Iya, itu benar. Cek Rini ya. Oke. Nah, sejauh ini Cek Rini di 6 tahun RM Dessert yang menjadi apa ya istilah kata target pasar deh, target pelanggan dari RM Dessert ini sebenarnya siapa sih Cek Rini? Apakah mahasiswa atau mungkin keluarga pun bisa, karena porsinya porsi sharing ya Cek Rini ya. Iya. Yang menjadi target utama tuh siapa Cek Rini? Target utamanya ya selain keluarga sama teman, sama teman-teman kerja. Ya tetap untuk porsinya itu kita kan porsi besar. Jadi kalau kita jual produknya itu ya sama keluarga ya, misalkan keluarga ada acara, ya kita tawarin produk kita. Misalkan dia mau cari apa, misalkan spaghetti brulee, oh ada nih ukuran besar kayak gitu Cek Mita. Semuanya jadi pangsa pasar kami. Oke, berarti memang ndak kate umur-umur tertentu untuk Nggak makan ada. dessert nih, karena dessert nih disenangi wong dan bisa masuk ke segala suasana. Belajar masuk, lagi santai masuk, kumpul keluarga juga ada ukuran 20x20 Iya, ya. bener. Kata Cek Rini tadi, pokoknya dulu-dulu tuh bisa kalau nak order sore hari ini mungkin
nanti kita kasih kontak personnya ya untuk order spaghetti brulee-nya. Tertarik? Karena selama ini just tip kan. Nggak bakal ketemu nih kayaknya di Palembang, bisa dihitung pakai jari. Dan rasonyo ya, caknya tuh rasonyo juga bakal jadi pertimbangan lah untuk dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Cek, ini kita break sebentar, kita lanjutkan lagi obrolan siang hari ini di teras UMKM tentunya. Dan untuk kalian dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang nak bertanya siang ini, boleh komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, nanya apa. Di WhatsApp juga boleh di 089778848884. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di situ rumah aku
Abah, dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Noh, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah kayak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah, Baik pendengar, kembali kita di Teras UMKM siang hari ini bersama dengan Cek Rini dan Cek Mita.
untuk ngebahas tentang the power of visual, strategi pemasaran makanan kekinian. Setelah tadi kita ngobrol sama Cek Rini bahwasanya mangsa pasar Cek Rini ini tadi keluarga, terus juga kawan kantor, terus juga anak-anak Gen Z ya yang seneng sama makanan-makanan manis ini. Sampai di 6 tahun adanya atau berdirinya RMDZ ini dengan produk-produk yang semakin bertambah banyak dan semakin dikenal pastinya oleh wong Palembang. RMDZ ini tadi ada beberapa makanan yang menjadi apa ya istilah kata tuh menu utamanya yang sering di request. Dan tapi di sini uji Cek Rini tadi ini porsinya porsi sharing. Jadi kita jangan takut untuk beli dan bagi-bagi sama keluarga Cek Rini ya. Iya, benar. Apalagi di hari Sabtu Cek ini. Nah, bisa nian kamu arah 12 Sukarame untuk jajan-jajan sama Cek Rini pastinya untuk makanan-makanan yang ready atau mungkin nanti bisa dibuatkan oleh Cek Rini dan dikirim melalui kurir Cek Rini ya berarti Iya, untuk saat kurir, ini. kurir. Untuk saat ini. Berarti kalau Cek Rini tadi kan ngomong ini di rumah Cek Mita. Di rumah berarti ada barang-barang yang ready atau ini made by order Cek Rini? Untuk sampai dengan sekarang itu made by order. Tapi setiap hari kita produksi. Setiap hari produksi. Iya. Kalau misalnya nih dulur pendengar perempat RRI Palembang ini kan jam 12 siang. Order untuk kaget sore jam 5. Masih disanggupi tidak Cik? Cek Rini? Masih bisa ya? sampai dengan jam 8 malam. 8 malam. Wah, malam mingguan nih. Mingguan. Malam mingguan. Makan spaghetti brulee pakai dessert by RMDZ. Oke, jangan lupa creamy coffee-nya. Iya. Karena pas nian malam mingguan ndak ngantuk Cek itu ya. Iya, biar tak ngantuk minum creamy Ngobrol, coffee. bawa tapak mertua juga tidak malu-malu ke. Jangan bawa martabak terus. Iya, sekali bawa dessert by RMDZ. Tapi berarti jangkauan pengiriman Cek Rini ini kan pakai kurir. Ada jangkauan pengiriman enggak sih Cek Rini atau mungkin ini bisa dari Palembang ujung ke Palembang ujung tergantung kurirnya ya? Bisa Cek Mita, kalau banyak kok pelanggan kita dari Pelaju. Kita pengirimannya dari KM5. Wow. Hitungnya dari KM5. Oh, hitungnya dari KM5. Iya, paling 15.000. 15.000 ke Pelaju. Yo, ambek dewek bisa enggak sih, Cek? Bisa ambil sendiri. Ambil sendiri juga Iya, bisa. Nah, kamu sekalian ngajak cewek-cewek kamu jalan-jalan ya. Sekalian muter-muter ndak jelas itu. Jadi ngombe pesanan di Cek Rini, makannya bareng-bareng. Nah, Cek ini tadi kita sudah ngobroli pasarnya kan keluarga karena ada ukuran 20x20 yang sharing besar itu. Terus juga kawan-kawan kantor, anak-anak muda Gen Z. Nah, untuk harganya dewek Cek Rini, dijual dari kisaran harga berapa sih Cek Rini? Sesuai tidak sih sama yang Cek Rini bilang bahwasanya bahan-bahannya tadi bahan-bahan yang memang best seller, bahan-bahan yang paling bagus. Nah, bahan-bahan terpilih. Untuk harganya Cek Rini, cak mana sih jualan-jualanan Cek Rini ini, dessert-dessert ini? Ya, kalau untuk harga dengan porsi yang sharing besar ini Cek Mita, range-nya ya Cek Mita ya. Range harga? Range harganya tuh dari 30.000 sampai dengan 70.000. 30 sampai 70 sudah bisa makan berdua sampai berempat tadi Iya, Cek ya? untuk sharing. Untuk sharing. Creamy coffee-nya juga kata Cek Rini tadi walaupun 500 ml tapi bisa kamu bagi-bagi lagi karena ini creamy coffee ya, bukan americano. Bukan, Cek. Jadi ini bisa dibagi-bagi Cek itu nah ya. Jadi dari range harga 35 sampai dengan 70.000 untuk bagi-bagi. Itulah tadi kata Cek Mita tuh ngapel jangan bawa martabak terus. 30.000-an, 35 sudah bisa jajan tempat Cek Rini untuk dibawa ke mertua kamu Nah, berarti ini sampai jam 8 malam Cek buka Iya. orderannya sampai jam 8. Benar Cek Mita. Kalau hari ini kamu terlewat berarti untuk besok. Untuk besok atau misalkan maunya besok pagi ya pesennya di malam kayak gitu. Nah, ini kan untuk perorangan Cek yang pesen-pesen 1-2. Kalau untuk seperti kantor, terus juga event-event tertentu, ini punya range harga tersendiri tidak Cek? Atau mungkin ada size-size yang by request, itu bisa tidak dilakukan oleh RMDZ? Bisa Cek Mita. Jadi banyak kok Cek Mita dari kayak dari kantor atau acara-acara sampai acara di masjid kayak gitu ya. Bahkan sampai acara di kuil pun kami isi. Iya, dengan porsi yang mini atau mereka budget nih misalkan Mbak Rini saya mau pudingnya
size-nya dengan harga yang misalkan 10.000 satunya bisa kami bikinin. Oke, berarti memang sesuai request tadi kata Sesuai Cik Mita request atau sesuai budget juga boleh. Jadi ketika kamu punya event atau punya acara-acara ulang tahun, Cik, ada banyak, nggak? banyak Cik Mita. Kadang ulang tahun kan sekarang kayak teman-teman tuh, aku males lah kirim kue karena dia udah banyak dapat kue, masa manis-manis terus. Ya kirimnya tadi spaghetti brulee atau makaroni skutel kayak gitu Cik Mita. Oke, berarti memang benar-benar bisa menjadi pengganti makanan manis ya untuk Iya. makaroni dan spaghetti ini, Cek ya. Dan itu tadi kata Cek Rini kan size-nya besar, ada yang 20x20, cocok untuk hampers. Untuk kamu yang masih bingung mungkin cari hampers Natal, bisa order ya sama RMDZ karena dari sekarang lah tanggal 20 lah Iya, sudah masuk kami orderan. sudah mulai masuk. Cik Mita. Berarti membludak ya Cek kalau hari-hari besar. Iya, lumayan lah. Lumayan ya, tapi itulah tadi kata Cik Rini, dibangun di galau siapa yang tidur di rumah melok begawe ya, karena rame-ramenya Rame. ya. Kalau untuk harian Cik Rini, berapa banyak sih produksi untuk RMDZ sendiri? Kalau untuk harian itu ya memang kita kan Cik Mita untuk yang kita jual ini porsi-porsi besar Cik Mita. Paling untuk kayak puding atau dessertnya itu sampai 20 box. Tapi kalau pastanya itu banyak Cik Mita, walaupun itu tergolong ukuran yang besar Cik Mita ya. Pastanya itu sampai 10 sampai 15. Oke. 10 sampai 15 Iya. ukuran besar ya. Ukuran besar. Satu hari produksi. Satu hari produksi. Kalau sudah habis 15 orang mau beli dibuatkan. Kalau misalkan masih sanggup dibuatkan. Tapi kalau udah capek oke. ya udah besok ya kayak gitu. Berarti memang kalau ada tenaganya, kamu pesen, Cik Rini masih ada tenaganya, tidak capek bisa dibuatkan hari Iya, itu lah. ada terkecuali tapi Apa ibu tuh? hamil pasti langsung dibuatin. Oh, alasan be ngidam. Langsung dibuat ya Cik Rini walaupun dia capek-capek. Pokoknya kalau ibu hamil perlakuan khusus ya Cik ya. Khusus berarti ya. Jangan sampai ngeces, takut nih Iya. anaknya ngeces, ngapo ngeces oleh nyodak temakan dessert Cik Rini. Iya, telat sehari. Telat katanya. sehari. Oke, berarti memang benar-benar fresh by order Cik Benar, Rini ya, iya. untuk barang-barang ini sendiri, untuk jajanan-jajanannya Cik Rini. Nah, kalau untuk feedback media sosial Cik Rini, Cik Mita jujur ketemu RMDZ ini juga dari media sosial karena tampilannya menarik nian dan cantik. Cik Mita rasa ini cocok dikenal ke sama dodolor pendengar perempat RRI Palembang. Media sosial itu seberapa pengaruh sih Cik Rini sama RMDZ? Pengaruhnya besar banget Cik Mita. Karena pengenalan pertama itu kita dari media sosial Instagram sama WhatsApp. WhatsApp. Iya. Pelanggannya rata-rata ya dari Instagram sama WhatsApp. Ya selain dari teman-teman sama Iya. keluarga ya datangnya ya dari media sosial ini tadi. Media sosial Cik, Pengaruh ya? banget bagi kami. Sampai saat ini. Berarti untuk konten-konten tersendiri Cik Rini rajin buat konten gak sih di media sosial? Cak saat ini kan dikit-dikit bisa FYP TikTok, terus juga bisa FYP di Instagram. Itu rajin gak sih buat konten Cik Rini? Dibilang rajin itu enggak Cik Mita. Karena kalau kita kan belum ada nih untuk kreatornya RMDZ Oh, itu iya. masih saya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau bikinan order tuh kadang nggak ke posting. Nggak kayak sempat gitu. foto-foto Nggak lagi ya. posting. Heeh. Nah hari ini kebetulan disempet-sempetin lah sambil mau siap-siap kesini kan. Saya foto lagi, saya posting kayak gitu. Oke. Nggak terlalu, tapi kayaknya ke depan itu makin rajin. Oke, harus dong. Iya. Tapi alhamdulillahnya ketika orang-orang order mereka nge-tag Instagram RMDZ ya untuk bisa kita repost ya Cik Rini ya. Iya benar, tapi kadang-kadang Cik Mita kami juga nggak sempet nge-repostnya. Oh ya Allah, karena banyak orderan tadi. Iya. Terus belum lagi bales si chat-chat uangnya untuk orderan besok, Cek. Iya Cik Mita itu. Tapi uang dari mulut ke alasannya. mulut bakal tahu sih sebenarnya. Ngechat sendiri mereka kalau misalkan mau order, walaupun nggak posting ya, posting misalkan hari ini buka ya, chat sendiri dari WhatsApp kayak gitu misalnya. Berarti memang ini satu usahanya Cek Rini berkelanjutan walaupun Cek Rini posting
Senin Kamis tetap ada yang order Cek. Iya, pelanggan tetap. Pelanggan Banyak tetap. kami pelanggan tetap. Benar. Berarti Cek Rini kaget ke depannya bakal aktif dia di medsos. Kalau aplikasi item itu si TikTok itu Cek Rini main enggak? Belum. Oh, itu cobalah Cek Rini live di situ, tapi kaget sakit pinggang ya. Pengen lah live kayak udah rame kan sekarang Iya, Cemita live di aplikasi item itu. Iya, makanannya cuma ditaruh, dia muter-muter sendiri, kita cuma ngomong gitu kan. Itu feedbacknya cukup sih. Kalau di Cek Mita juga banyak ya orderan yang masuk, tapi kadang yang nggak masuk akalnya tuh uang-uang dari luar daerah yang nak minta kirim itu Cak Mano bingung ngirimnya. Karena makanan ini di Cek Rini tadi dijago nian kefreshannya, terus buah-buahnya juga dan bahan-bahannya juga bahan-bahan yang terbaik Cek itu. Nah, untuk simpannya sendiri Cek Rini, daya simpennya. Kawan-kawan nih kan atau dulur kita nih kan galak beli Cek Mita tadi cuma dewean di kosan, dewean di rumah, makan dikit simpen di kulkas. Ini bisa bertahan berapa lama sih Cek Rini? Lama Cek Mita. Karena kayak teman-teman yang pesan misalkan pesan puding, itu dimakannya sepotong dulu kan, disimpan. Ya kalau misalkan kulkasnya dingin ya sampai 1 minggu masih oke aja rasanya. Cek Mita nggak berubah. Terus juga kalau kayak spaghetti brulee kalau misalkan dimakan setengah dulu kayak gitu kan, masih enak rasanya walaupun dimasukin di kulkas, besoknya dipanasin lagi nggak berubah rasanya. Cuman kalau dari kita memang kita nggak mau jual barang yang udah nginep, karena maunya sampai di pelanggan itu ya rasanya tetap fresh. Oke, berarti memang Cek Rini buatnya fresh sampai ke kamu terserah nak kamu simpen berapa lama, karena daya simpennya cukup lama Cek Rini. Bener, kayak puding buah ini kan sering dibawa ke Jakarta Cek Mita. Kalau puding buahnya aman dibawa ya? pakai pesawat. Yo, jangan dibawa pakai kap ini ya, kamu jangan naik bis. Jangan Panas. pempek baca Meleleh meletup dia. ya. Apalagi puding ini. Jadi kalau untuk pesawat yang jarak tempuh sekitar 1-2 jam itu masih bisa Masih Cek bisa, Rini. aman. Oke. Nah, untuk orderan tadi sudah kita tanya, range harga sudah kita tanya juga. Dan tadi sudah Cek Mita tanya juga Cak Mano feedback dari media sosial yang sejauh ini di Cek Rini itu paling banyak menghasilkan pembeli ya Cek. Bener. Nah, banyak UMKM di Palembang ini mencoba Cek Rini untuk endorse selebgram Palembang. RM Dessert sendiri pernah gak sih Cek Rini melakukan itu untuk memperkenalkan produk RM Dessert? Kalau untuk yang pertama kali kita diriin RM Dessert itu ya ada satu, karena memang masih ya temannya Mutia. Itu Arik Cihoy. Oh, oke. Ya, dia yang pertama kali ngenalin produk kami. Tapi kan udah lama itu 2019. Tapi untuk sampai dengan sekarang influencer yang tetap itu, karena kan memang kebetulan baik, akrab sama saya, itu ada Niko Corlang. Makanya dia hampir setiap hari tuh posting RM Dessert. Banyak pelanggan dari dia. Oke, berarti kayak langganan ya. Iya, RM Setiap Dessert hari. dari postingan Niko Corlang. Sampai saat ini masih jadi langganan karena setiap hari posting itu datang terus. Iya. Jadi yang dari followers dia tuh untuk beli dan beli sampai kenal RM Dessert tuh dari dia juga. Iya, sebenarnya. benar. Yang pertama kali ke Arik Cihoy di 2019. Benar. Sampai saat ini di 2025 tuh cukup feedback berarti ya dari media sosial tuh memang benar-benar besar loh untuk para pelaku UMKM, bisa dicoba loh itu karena mendatangkan audiens baru ke Instagram kita dan juga tahu produk-produk kita. Nah, Cek Rini, tadi kan Cek Rini juga ngomong ada varian puding buah. Puding buah nih kan sekarang banyak yang jual juga, sama seperti spaghetti brulee, terus juga makaroni skotel itu banyak yang jual Cek. Tapi kan yang membedakan rasa dan juga bahan-bahannya yang dipakai. Nah, untuk puding buah ini dewek Cek, kan bisa dibawa 1-2 jam uji Cek Rini naik pesawat nyampe Jakarta tidak ada ngapo-ngapo dia. Berarti kan di sini ada bahan dan juga buah pilihan yang Cek Rini pakai. Untuk buah-buah sendiri ini Cek Rini belanja langsung atau memang makai buah-buah yang suppliernya datang ke rumah Cek, milih langsung atau mereka yang menghantarkan untuk Cek Rini buah-buah untuk puding buah ini? Iya, Cek Mita, kalau misalkan buah untuk puding buah RM Dessert ini, kita buahnya itu memang aku yang turun sendiri, turun tangan, pilih, karena apa, buahnya harus kualitas yang baik. Jadi nggak boleh tuh kayak buah anggur ya, kalau misalkan ada lecet sedikit ya nggak kita pakai itu, karena kan cepet
tingkat keasamannya itu bakal keluar dia kalau udah ditaruh di dalam puding. Selain itu kita pakai buah kaleng. Oke, buah kaleng ya. Tapi Iya. memang buah kaleng Cak Uji ini tadi kalau udah kate merek itu tidak jadi beli, cari sampai dapet ya. Kalau buah-buah kaleng. Kalau untuk buah kaleng itu nggak pengaruh. Oh, tidak pengaruh. Kadang-kadang cuma beda brand, untuk rasanya tetap sama. Tetap sama Jadi memang masih terserah kalau itu merek apa. Tapi yang ada beberapa bahan tadi kalau udah kate tetap dicari bahan-bahan itu. Iya, kayak susu. Susu. Kayak susu kan kita pakai merek yang kekentalannya itu ya kental banget. Merek yang warna biru GG depannya kayak iya, gitu kan. Nah, kita pakai yang itu. Kalau untuk sampai dan sekarang. Kalau dulu kita pakai yang kotaknya itu biru tua D itu ya. Karena sekarang agak sulit carinya, kita pakai yang grey. Oke. Berarti memang cari yang bener-bener pas ya untuk Iya. produk-produk ini. Karena susu pun mempengaruhi rasa creamy-nya itu. Karena seluruh produk yang dijual ini rata-rata semuanya pakai susu. Semuanya pakai susu, kecuali untuk tiramisu boxnya nggak pakai susu cair. Oke. Pakai susu bubuk aja. Baik, berarti memang benar-benar dengan Cek Mita dengar tadi dari susu sedetail itu Cek Rini ya. Iya, karena kan Kekentalannya pas. Karena apa Cek Rini? Karena kan tadi Cek Mita, untuk susu itu benar-benar mempengaruhi rasa dari produk yang kami jual ini. Kalau misalkan pakai susu yang brand lain, udah pernah dicoba, yang tingkat kekentalannya itu agak cair, ya beda rasanya memang Cek Mita. Itulah Cek Rini bisa ngomong tadi, kamu boleh jajan tempat lain barang yang sama, tapi rasa tidak ditemu ke bakal sama. Bener. Karena berbeda. Ini ciri khas RM Dessert. Nah, kedepannya Cek Rini, apakah bakal ada menu-menu baru yang sudah terpikir nih? Mungkin Cek Rini lagi menggodok sesuatu atau lagi trial and error produk baru dengan Cek Tia. Cek Tia tuh. Iya ada Cek Mita. Selain kami pasti jual semua yang viral itu pasti kami ikutin. Tapi tetap dengan inspirasi kami. Kayak misalkan misalkan sekarang kan lagi musim buah, nggak terlalu musim lagi ya, buah mangga, kami ikut mango sticky rice gitu. Tapi untuk produk yang pasti, produk tetap kami itu ada memang, nanti kami akan launching. Waduh, penasaran nih, kira-kira apa yang dipikir oleh Cek Rini sama Cek Tia nih, produk ini yang bakal jadi produk tetap ya Cek, Iya. yang diproduksi setiap hari. Benar. Selain yang kita bawa hari ini. Dan kalau lagi musim-musim Cek, ini kan musim buah mangga, ada tambahan menu, itu berarti Iya. itu option menu tambahan Iya, Cek. tambahan. Musiman, duren kali, ini musim duren. Kolak duren Kolak kan duren. ada kok Ada pelanggan, juga? iya kan kami tuh kadang posting jual lah itu, ya kami jual, kami open order. Berarti memang bisa juga apa ya, musiman juga ada dengan Cek Rini. Kayak musim mangga jualan mango sticky rice, jualan duren ada bikin kolak duren. Pokoknya yang musiman tuh dijual untuk opsi pilihan kalau ada barangnya dibuat. Kalau udah Iya. kata tidak pacak berarti Bener. kan. Cak mangga sama duren tuh kan buah tahunan gitu kan. Jadi itu juga ada Cek sebagai tambahan. Cek minta jingok di Instagram tuh juga ada milk bun itu loh yang dari Thailand. Caknya jual juga ya. Sebenarnya itu ada Cek Mita memang. Hari ini kita nggak produksi dulu hari ini, tapi setiap hari kami produksi. Itu memang setiap hari ada ya. Iya. Tidak musiman yang itu ya. Tidak, itu kami setiap hari itu produksi. Kalau itu kurang lebih sama udah rasanya dengan yang dibawa dari Thailand. Pastilah nyicip duluan Cek ini Cak. Dia cerita dari awal kan dicicipnya dulu, terus baru buat produksi. Kalau milk bun sendiri kami just tip dari Jakarta, kayaknya bukan dari Iya. Thailand. Kami just tip itu udah cicip. Oh, Ya kurang lebih ya kayak gitu lah rasanya. mirip-mirip ya. Mirip-mirip, malah lebih creamy untuk rasa karena krimnya. sudah terasa Cek. Oleh Cik Mita tuh pernah jingok waktu tuh ada wong bawa milk bun itu rusak di pesawat. Nah, jadi bisa diorder setiap hari itu ya. Bisa diorder setiap hari. Kayak susu bubuknya itu kan di atas pakai susu bubuk. Nah, kami pakai susunya premium. Nah. Nggak pakai susu bubuk yang kiloan. Iya, Pakai takutnya. yang brandnya D kalau kami. Wow, berarti memang
RMDZ ini berani pakai brand loh dulur-dulur, wajar ya. Karena memang sepremium itu barang ini. Jadi ndak usah kamu banding-banding ke harga di sini sekian, harga di situ sekian, rasanya itu loh. Barang-barangnya nih memang premium, Cek itu Cek. Dan juga tidak asal-asalan bikin, karena Cek Rini sama Cek Mutia ini cicip dulu aslinya Cak Mano, baru direalisasikan untuk dijual di Palembang. Karena wong Palembang ini kan kadang FOMO-an ya, just tip ya. Tidak jauh-jauh lagi kamu nak beli bisa ke RMDZ. Nah, Cek Rini terakhir sebelum kita tutup obrolan kita ini, Cek Rini. Ini harapannya untuk RMDZ Cak mana, Cek Rini? Harapannya ya tetap konsisten. Konsisten apa? Konsisten rasa, konsisten sama produk-produk kami ini kedepannya itu akan lebih besar lagi. Dan harapan kami juga kedepannya itu kami udah punya rencana mau buka store kayak gitu, toko ya tetap daerah KM karena kami domisilinya di KM. Oke. Gitu. Kedepannya juga pelanggan kami semakin banyak dan pelanggan kami ya yang lama itu ya tetap setia beli produk kami. Oke, berarti wishlistnya di 2026 mungkin buka store ya, biar Iya. Cek Mita bisa datang ke store langsung Datang pilih-pilih. langsung, Cuci amin, mata tuh caknya enak amin. nih loh. Dari rumah pengen beli siko sampai sana beli limo. Karena tadi tejingok dari bentuknya tuh cantik-cantik. Kalau dodolor nyengok di YouTube tuh warnanya mentereng-mentereng. Ah, Cek Mita tuh puding buahnya warnanya bagus, makanannya juga torchnya pas untuk spaghetti dan juga untuk makaroni skotelnya juga. Nah, Cek Rini itu tadi kan harapan Cek Rini untuk ngebuka stand atau ngebuka toko di 2026 mudah-mudahan tercapai. Amin. Nah, kalau dolor-dolor pendengar Pro 4 dari Palembang siang ini ngiler tertarik order, ini bisa order kemana Cek Rini? Boleh. Ordernya via Instagram boleh, RMDZ Palembang, RMDZ _ Palembang PLM, atau bisa langsung WhatsApp ke 0812 7383 7220. Oke, jadi kalau kamu yang pengen order, Cek Mita ulangi bisa ke Instagram rmdessert_plm ya. Untuk nomor kontaknya juga ada di sana, Cek ya. Iya, ada Dan untuk langsung kamu link. ketinggalan obrolan ini bisa ditonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang. Untuk tahu lebih banyak dan kira-kira tertarik sudah ini boleh order langsung ya. Berhubung ini malam minggu pas nian rasanya. Besok juga minggu masih waktu untuk berkumpul sama keluarga dan bingung cari hampers untuk Natal dan Tahun Baru, bisa juga order di RM Dessert bersama Cek Rini dan juga Cek Mutia. Kalau Cek itu Cek Mita ucapkan terima kasih Cek Rini sudah datang ngobrol sama Cek Mita siang ini di teras UMKM memperkenalkan produk dari RM Dessert, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Cek Rini ke depannya bisa tercapai. Amin. Bisa buka store, Cek Mita bisa main ke store-nya. Iya, amin, Untuk amin, jajan-jajan amin. ya. Oke, kalau Cek itu dolor-dolor usai sudah teras UMKM siang hari ini bersama Cek Mita dan Cek Rini selaku owner dari RM Dessert. Cek Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan untuk yang ketinggalan Cek Mita ulangi bahwasannya bisa di order di RM Dessert _PLM. Bisa tonton siaran ulangnya juga melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Langsung saja ya kita tutup obrolan teras UMKM siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.